Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri Ahmad Budiawan, kemudian rekan saya Herdita, selanjutnya rekan saya Khairunisa, dan terakhir rekan saya Nyayu akan coba untuk sharing knowledge dengan bahasa yang lain untuk mata kuliah modeling dan simulasi. Tugas ini kami buat untuk mencukupi tugas mata kuliah modeling dan simulasi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Permatasari. Terima kasih. Selanjutnya untuk yang pertama kami persilahkan rekan saya Herdita Maulwirida. Silakan. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai model and simulation system. Ada 4 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian dari simulasi. Yang kedua, model dan sistem simulasi. Yang ketiga, klasifikasi model simulasi. Dan yang keempat, hubungan antara Skylab dan Arduino. Pertama, kami akan menjelaskan apa itu simulasi. Menurut Siagian 1987, simulasi merupakan suatu metodologi dan melaksanakan percobaan dengan menggunakan model dari suatu sistem. Sedangkan menurut Low and Kelton 1991, simulasi merupakan suatu teknik meniru operasi-operasi atau proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Dalam simulasi, digunakan komputer untuk mempelajari sistem secara numerik, di mana dilakukan pengumpulan data untuk melakukan estimasi statistik untuk mendapatkan karakteristik asli dari sistem. Selanjutnya, pada poin kedua, yaitu pemodelan dan simulasi sistem. Mengenai sistem itu sendiri, apa itu sistem? Menurut Skemet dan Tyler 1970, sistem didefinisikan sebagai suatu kumpulan satu kesatuan seperti manusia dan mesin yang aktif berinteraksi bersama-sama untuk mendapatkan penyelesaian. Sedangkan model adalah alat yang sangat berguna untuk menganalisis maupun merancang sistem. Sebagai alat komunikasi, model dapat menunjukkan bagaimana suatu sistem bekerja atau komponen berinteraksi. Dalam prakteknya, simulasi masa kini menggunakan software komersial sebagai model. Salah satunya yaitu Skylab, yang menggunakan konstruk modelnya yaitu didesain untuk komputasi numerik dan visualisasi data. Khairunisa Pratiwi akan menjelaskan pembahasan mengenai bagaimana cara mempelajari suatu sistem. Menurut saya, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk menjaga suatu entitas itu tetap ada. Pada diagram terdapat dua cara sistem, yaitu pertama eksperimen dengan menggunakan sistem aktual, dan yang kedua eksperimen dengan menggunakan suatu model dari sistem. Untuk eksperimen dengan menggunakan sistem aktual yaitu dengan menggunakan sistem yang sebenarnya. Sedangkan sistem dengan menggunakan suatu model adalah sistem yang digambarkan dengan model oleh suatu objek yang bukan sebenarnya. Untuk perbedaan eksperimen dengan sistem aktual dan menggunakan suatu model dari sistem itu, jika suatu sistem secara fisik memungkinkan dan tidak memakan biaya yang besar untuk dioperasikan sesuai dengan kondisi atau skenario yang kita inginkan, maka cara ini merupakan cara yang terbaik karena hasil dari eksperimen ini benar-benar sesuai dengan sistem yang dikaji. Namun, sistem seperti itu jarang sekali ada dan penghentian operasi sistem untuk keperluan eksperimen akan memakan biaya yang sangat besar. Selain itu, untuk sistem yang belum ada ataupun sistem yang masih dalam rancangan, maka eksperimen dengan sistem aktual jelas tidak bisa dilakukan. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan menggunakan model sebagai representasi dari sistem aktual. Untuk eksperimen dengan menggunakan suatu model dari sistem terbagi dua.
Yang pertama itu adalah model fisik, yang kedua adalah model matematis. Untuk model fisik itu mengambil dari sebagian sifat fisik dari hal-hal yang diwakilinya, sehingga menyerupai sistem yang sebenarnya namun dalam skala yang berbeda. Untuk sistem ini, walaupun jarang dipakai, model ini cukup berguna dengan rekayasa sistem. Dan untuk model matematis, sistem representasikan sebagai hubungan logika dan hubungan kuantitatif untuk kemudian dimanipulasi supaya dapat dilihat bagaimana sistem bereaksi. Dan untuk model matematis itu terbagi menjadi dua, yaitu solusi analitis dan simulasi. Setelah model matematis berhasil dirumuskan, model tersebut dipelajari kembali apakah model yang telah dikembangkan dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan mempelajari sistem. Jika model yang dibentuk cukup sederhana, maka relasi-relasi matematisnya dapat digunakan untuk mencari solusi analitis. Jika solusi analitis bisa diperoleh dengan cukup mudah dan efisien, maka sebaiknya digunakan solusi analitis, karena metode ini mampu memberikan solusi yang optimal terhadap masalah yang dihadapi. Tetapi seringkali model terlalu kompleks sehingga sangat sulit untuk diselesaikan dengan metode analitis. Maka model tersebut dapat dipelajari dengan simulasi. Simulasi tidak menjamin memberikan hasil yang optimal, melainkan dijamin bahwa hasilnya mendekati optimal. Nama saya Nyai Siti Nurhayati. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi model simulasi. Yang pertama, model simulasi statis dengan model simulasi dinamis. Model simulasi statis digunakan untuk merepresentasikan sistem pada saat tertentu atau sistem yang tidak dipengaruhi oleh perubahan waktu. Sedangkan model simulasi dinamis digunakan jika sistem yang dikaji dipengaruhi oleh perubahan waktu. B. Model simulasi deterministik dengan model simulasi stokastik. Jika model simulasi yang akan dibentuk tidak mengandung variabel yang bersifat random, maka model simulasi tersebut dikatakan sebagai simulasi deterministik. Pada umumnya, sistem yang dimodelkan dalam simulasi mengandung beberapa input yang bersifat random, maka pada sistem ini, model simulasi yang dibangun disebut model simulasi stokastik. Yang terakhir yaitu model simulasi kontinu dengan model simulasi diskrit. Untuk mengelompokkan suatu model simulasi apakah diskrit atau kontinu sangat ditentukan oleh sistem yang dikaji. Suatu sistem dikatakan diskrit jika variabel sistem yang mencerminkan status sistem berubah pada titik waktu tertentu, sedangkan sistem dikatakan kontinu jika perubahan variabel sistem berlangsung secara berkelanjutan seiring dengan perubahan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Nyayu. Selanjutnya saya dari kelompok 3 ingin mencoba untuk sharing tentang Skylab dan Arduino sesuai yang telah disampaikan oleh dosen pengampu, bahwa dalam mata kuliah ini kita akan menggunakan Skylab dan Arduino. Pertanyaannya, mengapa kita menggunakan Skylab dan Arduino? Jadi menurut kami adalah Skylab ini adalah program komputer yang cukup mumpuni untuk digunakan untuk perhitungan matematis dan analisa, dari yang paling dasar dan sampai ke yang kompleks sekalipun. Keunggulannya diantaranya adalah software ini adalah software open source dan tidak berbayar, dan meskipun tidak berbayar, keuntungan lainnya adalah kita dapat
menampilkan variasi atau jenis grafik dengan baik tanpa mengurangi kualitas dari hasil analisa kita. Hasil analisa sistem dari Skylab sendiri. Dan pertanyaan selanjutnya, mengapa Skylab ini digunakan bersama dengan Arduino? Jadi menurut kami baik Skylab maupun Arduino adalah dua sistem yang menurut saya compact, karena Skylab sendiri softwarenya open source dan tidak berbayar dengan kualitas yang sangat baik juga. Selanjutnya Arduino juga adalah hardware yang mumpuni juga, penjelasannya bisa kita dapatkan di mana-mana. Kita mampu juga untuk memprogramnya walaupun secara sederhana. Jadi kedua program yang compact ini patut kita syukuri bahwa di dalam Skylab sendiri bisa bergabung. Dan sebagai penjelasan selanjutnya, bahwa Skylab itu tidak secara langsung terinstall program drivernya antara Skylab dan Arduino, tetapi kita harus menginstal sendiri ya. Jadi kita harus buka ke application, kemudian kita pilih Atom, kemudian selanjutnya kita install sendiri mana yang mau kita install, tentunya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan selanjutnya sebagai gambaran bahwa dalam software Skylab ini dia interface-nya dibagi 3. Ada sebelah kiri kita adalah file browser, yang tengah konsol, dan yang paling kanan adalah variable browser. Masing-masing tentunya kita gunakan sesuai kebutuhan kita nanti ya, bahwa nanti misalnya untuk dokumen kita bisa open dokumen, untuk konsol kita bisa nanti open perintah, kita mengetikkan perintah atau yang lain. Dan misalnya untuk variabel browser, kita dapat melihat variabel yang telah digunakan, dimensi dan tipenya. Jadi misalnya kita ambil dari spreadsheet, dari Excel, kita bisa lihat nanti gambaran tabelnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan sekalian. Kami di kelompok 3 mengaturkan permintaan maaf bila ada salah kata, dan karena kami juga masih belajar, jadi mohon kalau misalnya ada koreksi nanti bisa langsung disampaikan kepada kami. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.